Assalamualaikum anak-anak, mudah-mudahan kabarnya sehat semua ya. Ketemu lagi dengan Bu Pupa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas tentang singular and plural. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui video ini anak-anak dapat mengetahui pengertian tentang singular and plural dengan baik. Yang kedua, melalui video ini, anak-anak dapat membedakan tentang singular and plural dengan benar. Dan yang terakhir yaitu, melalui video ini, anak-anak dapat mengerjakan tugas tentang singular and plural dengan benar. Let's see page 26, unit 3, tentang singular and plural. Kita baca dulu satu halaman ini dan akan dibahas lebih lanjut lagi. Singular, tunggal atau satu. Contohnya, a lion, a banana, a skirt, an apple, an earring. Ini semuanya bermakna satu. Bisa satu ekor, seekor, bisa satu buah, sebuah, tapi makna semuanya satu ya. Singular ya. Catatannya, an digunakan untuk kata yang awal hurufnya kedengaran huruf vokal. Huruf vokal itu apa? A, I, U, E, O. Contohnya, an apple, an hour, an umbrella. Digunakan untuk kata yang awal hurufnya kedengaran huruf konsonan. Huruf konsonan itu selain vokal tadi, berarti B, C, D, dan lain-lain ya. Contohnya, a banana, a rabbit, a ball, a car, a deer. Akan dibahas setelah ini ya, lebih lanjut lagi. Terus plural, jamak atau banyak. Nah, lebih dari satu itu disebutnya banyak. Cirinya, setiap banyak lebih dari satu itu ditandai dengan huruf S di akhirnya. Contohnya, 2 apples, 3 bananas, 4 skirts, 5 lions. Ini semuanya pakai S, berarti maknanya banyak atau lebih dari satu. 2 apples, 2 apel. 3 bananas, 3 pisang. 4 skirts, 4 kemeja. 5 lions, 5 singa. Nah, kita bahas tentang singular dulu, tunggal atau satu. Bisa berarti sebuah, seekor, seorang, atau lain-lain, tapi semuanya tetap bermakna satu, singular itu ya. Contohnya, misalkan, nah, untuk menunjukkan benda yang tunggal atau bermakna satu, itu diawali dengan e atau an. Ingat, pasti ada awalnya e atau an. Contohnya nih, a bag. A bag. Berarti kalau a bag, tasnya berapa? Betul, satu. Sebuah tas menggunakan e. A bag, sebuah tas. An ant. Satu ekor semut atau seekor semut menggunakan an. An ant, seekor semut. Nah, Bu, gimana ini cara membedakan menggunakan e dan an? Kita bahas lebih lanjut lagi. Bagaimana cara menentukan penggunaan e dan an? Nah, di sini kita bahas ya. E digunakan untuk suku kata yang awal hurufnya terdengar huruf konsonan. Ingat, terdengar ya. Bu Pupa ulang. E digunakan untuk suku kata yang awal hurufnya terdengar huruf konsonan. Contohnya, a bird, lihat. Lihat kata bird, Bu Pupa tandai B-nya. Perhatikan ketika dibaca bird, itu terdengar huruf apa? Bird. Bird. Terdengar huruf B kan? Berarti huruf konsonan B itu, makanya pakai E. A bird. Berikutnya, hat. Coba terdengar huruf apa ketika dibaca? Hat. Hat. H kan ya terdengarnya tetap. Berarti pakai E. Kenapa? Karena H termasuk huruf konsonan. Berikutnya, lamb. Lamb. Terdengar huruf L ketika dibaca. Berarti tetap pakai E. Ingat ya, terdengar huruf konsonan berarti pakai E kalau mau menunjukkan satu. Ya, a bird, a hat, a lamb. Ini semuanya bermakna satu, seekor burung,
sebuah topi, sebuah lampu. Semuanya menggunakan e karena awal hurufnya terdengar huruf konsonan. Paham ya? Nah, gimana kalau pakai en? En digunakan untuk suku kata yang awal hurufnya terdengar. Terdengar ya, huruf vokal. Contohnya lihat. An egg. Coba. Egg. Ketika dibaca egg. Terdengar huruf e ya. Tetap huruf F, huruf e maksudnya terdengarnya. Berarti pakai an. An egg. Egg. Terdengarnya huruf e berarti dia pakai an. An egg. Sebuah telur. Nah, umbrella. Umbrella. Coba dengarkan. Umbrella. Terdengar ketika dibaca huruf awalnya apa? Umbrella. A ya terdengarnya ya. Meskipun tulisannya U, tapi ketika dibaca terdengarnya huruf A. A itu berarti termasuk huruf vokal. Makanya pakai an ketika menunjukkan sebuah payung. An umbrella. Nah, terdengar huruf A ketika dibaca ya. Umbrella. An umbrella. Sebuah payung. Nah, berikutnya hour. Hour. Meskipun dia H, tapi dengarkan ketika dibaca itu hour. Hour. Berarti dia pakai an. Karena ketika dibaca terdengar huruf A. Hour. Berarti pakai an. An hour. 1 jam atau sejam. Menunjukkan satu semuanya ya. An egg, an umbrella, an hour. Ini pakai an karena terdengar masing-masingnya hurufnya vokal. An egg terdengar huruf E, an umbrella terdengar huruf A ketika dibaca, an hour terdengar huruf A ketika dibaca. Makanya pakai an. Paham ya? Ingat, terdengar huruf konsonan atau huruf vokal ketika dibaca. Ya. Oke, contoh dalam kalimat nih. Nah, ini ada boneka. Jumlahnya berapa? 1. Berarti antara pakai e atau an. Boneka itu apa? Doll. Dengarkan huruf pertama. Terdengarnya apa? Doll. Doll. Berarti D ya. Berarti dia pakai e. Betul. This is a doll. Pakai e karena terdengar huruf D ketika dibaca doll. Makanya pakai e. This is a doll. Ini sebuah boneka. Ya. Next. Nah, segelas jus jeruk. A glass of orange juice. A glass. Kenapa pakai e? Karena G terdengarnya dibacanya tetap G. A glass of orange juice. Pakai e. Gitu ya. Berikutnya. Nah, ini artinya dulu segelas jus jeruk. Next. Nah, ini ada apple. Apple itu bahasa Inggrisnya apple. Apple. Ketika dibaca terdengarnya huruf E. Apple. Makanya dia pakai apa? Betul, pakai an. I eat an apple every day. I eat an apple every day. An apple. Pakai an karena terdengar huruf E ketika dibaca apple. Saya makan sebuah apel setiap hari. Gitu ya. Nah, sekarang tentang plural atau banyak. Jamak juga bisa ya. Artinya banyak. Lebih dari satu berarti banyak ya. Ditandai dengan adanya huruf S, ES, atau IES di akhir kata. Kenapa Bu Pupah ini yang S di kuning? Karena akan dibahas yang akhirannya huruf S saja ya. Kali ini ya. Contohnya, books. Books berarti ada S-nya. Maknanya berarti satu atau banyak? Banyak. Berarti books. Banyak buku. 5 cakes. Berarti 5 kue. 20 cats. Berarti 20 kucing. Semuanya pakai S karena lebih dari satu ya. Gampang kalau plural atau banyak itu harus pakai S ujungnya. Bisa ES, bisa IES ya. Tapi ditekankan, kali ini memakai S saja ya. Nah, ada 4 donat ini. Berarti 4 donat, donatnya harus pakai S, betul. I will buy 4 donuts. Saya akan membeli 4 donat. Kalau nulis donatnya tidak pakai S, tapi ada 4 donatnya, salah
ya. Lebih dari 1 harus pakai S. Next. Ada 3 pensil. Betul, nanti pensilnya tambahkan S karena ada 3. There are 3 pencils in my bag. Ada 3 pensil di dalam tasku. There are 3 pencils in my bag. Ada 3 pensil di dalam tasku. Pensilnya harus pakai S, pencils, karena 3 jumlahnya. Gitu ya, paham ya? Nah, tugas kali ini, fill in the blanks using a, an, or the objects. Jadi, silahkan kalian tulis nanti diisi e atau an atau bendanya. Nah, lihat nomor 3 itu berarti bendanya. Ingat, banyak atau sedikit bendanya ya. Gitu. Paham ya? Nanti diisi e atau an atau bendanya nanti seperti apa ya, menggunakan S atau tidak menggunakan S, hati-hati ya. Oke, sekian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dipelajari lagi supaya kalian lebih paham ya. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.